karet adalah salah satu kekayaan alam yang terhampar luas di tanah air. Bagi sebagian masyarakat di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muara Enim, Palembang, pepohonan karet sudah seperti curahan rezeki, baik kepada sang pemilik maupun sekedar buruhnya. Begitu pula dengan Hamidi. Pria berusia 42 tahun ini menggantungkan hidup keluarganya dari pohon karet. Meski memiliki kebun karetnya sendiri, kehidupan Hamidi tidaklah seberuntung pemilik kebun karet lainnya. Setelah ayahnya meninggal, Hamidi tidak bisa berharap mendapat keuntungan yang banyak. Keterbatasan modal membuat usahanya tak bisa maju dan berkembang. Lahan ini punya orang tua, peninggalan orang tua kan. Ya ini, karena saya tidak mampu bikin lagi, ya saya terpaksa nakut titipan orang tua inilah. Ya. Saya bikin kebun tidak kuat, badan terlalu lemah. Setiap hari Hamidi berjalan sejauh 2 kilometer untuk mencapai kebun karetnya ini. Bersama sang anak Junjun, ia berharap kebun karetnya hari ini menghasilkan getah yang cukup untuk dijual. Kebun karet miliknya memang tidak luas. Kebunnya pun banyak ditumbuhi tanaman belukar yang mengganggu pekerjaannya menyadap getah karet. Pohon karet miliknya pun sudah banyak yang berusia tua, sehingga getah yang dihasilkan hanya sedikit saja. Bukan karena malas Hamadi merawat kebunnya ini, melainkan karena kondisi tubuhnya yang dirongrong penyakit. Penyakit kidapan yang ia derita terasa semakin parah dan membuatnya sulit bergerak. Karena saya tuh malas, sering sakit-sakit, itulah tidak bisa saya memampasnya itu, mampas karet, karena saya sering kidapan. Biasanya pohon karet bisa menghasilkan getah hingga pohon itu berusia 25 tahun. Bahkan usia produktif itu bisa semakin lama, asalkan dirawat dengan baik. Hamidi menyadari pentingnya merawat kebun karet. Namun kondisi ekonomi yang mepet membuatnya tak mampu membeli sekedar pupuk bagi penyubur kebun karetnya. Untuk beli pupuk itu saya tidak mampu, karena penghasilan saya kurang. Jadi dibiarkan, mana Allah yang mengasih rezeki, sebanyak apa yang dikasihnya saya terima. Hanya parang ini yang dibutuhkan Hamadi untuk bekerja. Parang ini ia gunakan untuk membuat dan membentuk wadah jatuhan getah dari bambu. Semakin besar batang bambu yang ia gunakan, semakin besar pula getah yang bisa ia dapatkan. Namun, tentu ia harus berhati-hati. Bisa saja serat bambu yang tajam melukai tangan. Seharusnya untuk menghasilkan banyak getah karet, pohon-pohon ini harus diisi dengan wadah jatuhan. Sayang, ia tak sanggup memasang wadah jatuhan pada tiap pohon yang ia miliki. Tubuhnya tidak boleh terlalu lelah, karena penyakit yang ia derita bisa membuat tubuhnya gemetaran. Sebelum wadah ini dipasang, Hamadi harus menyayat kulit pohon karet. Namun, ia harus jeli mencari pohon karet yang masih produktif, karena pohon karet miliknya rata-rata sudah berusia tua. Setelah semua wadah jatuhan terpasang, kini Hamadi hanya bisa berharap. Semoga banyak getah yang mengucur dari pohonnya. Dalam hal menyadap karet, bukan hanya keadaan pohon saja yang harus diperhatikan Hamidi. Kondisi cuaca sangat berpengaruh pada hasil sadapan karet. Hujan adalah musuh terbesar bagi Hamidi. Jika hujan datang, getah karet akan tumpah dari jalur sayatan yang sudah dibuat. Hujan juga bisa merusak zat-zat karet sehingga tidak dapat digunakan. Biasanya Hamidi bisa mengumpulkan 20 kilo dalam 2 minggu. Sayang,
hal ini jarang terjadi. Banyak pohon karetnya yang tak lagi produktif. Kalau keseluruhan 2 minggu itu 20 kilo. Karena getah ini kan pasang surut istilahnya tuh. Kadang kering ya, kadang banyak isinya. Apalagi musim kemarau ini kan kering getahnya. Kalau musim penghujan pacak-pacak nyampe 20. Tidak hanya cuaca saja yang menjadi hambatan. Binatang buas pun kerap menjadi ancaman saat Hamadi sedang bekerja. Di kebun yang tak terawat ini, selain ular, babi hutan pun sering ditemui Hamidi. Binatang bergigi tajam ini bisa saja sewaktu-waktu menyerang dirinya. Ya, mana bisa takut, pasrah aja lah sama yang kuasa. Apa boleh buat dicetoknya, istilah digigitnya apa-apa, saya pasrahkan bela. Sebagai petani karet yang modalnya pas-pasan, seringkali benaknya dipenuhi tanya, bagaimana kelak nasib istri dan anaknya bila kebun ini tak lagi menghasilkan getah. Hasil getah karet yang ia kumpulkan hanya 10 kg saja. Itu pun dalam kondisi yang kotor. Kebersihan karet sangatlah penting, karena harga karet akan jatuh bila telah kotor oleh tanah. Kepada pengepul-pengepul inilah Hamidi berharap kerja kerasnya bisa menghasilkan uang. Bagus balapnya. Ayo kotor karet-karet, Ham. Ya, laku di kakak nih. Juga cek toke lain, Be. Sayang, karena kondisi getahnya telah kotor, banyak pengepul yang menolak balamnya. Karena mau terima kan balamnya kotor, udah itu ya peraturan dari Gapkindo ya harus balam bersih. Udah itu kalau dibiarin kotor-kotor, akibatnya ya masyarakat yang lain turut akhirnya. Jadi kita ambil karet yang bersih, yang benar-benar bersih, jadi untuk masuk pabrik jadi nggak ada hambatan apa-apa. Ya harganya juga lebih tinggi gitu. Kalau yang kotor ya nama yang kotor, dan barangnya kan murah, udah itu ya nggak diterima oleh pabrik. Hal seperti ini bukanlah sekali dua kali terjadi. Seringkali bahkan ia tak ada uang sedikit pun untuk memberi makan istri dan ketiga anaknya. Pengaruh harganya bisa dipikir oleh toke. Kalau termasuk tatal, sering termasuk tanah itu bisa pikir. Jadi saya tidak bisa makan. Pernah itu pikir. Minta bantu sana, minta bantu sini. Sampai-sampai keliling. Bertahan selama 2 hari, 3 hari. Ada yang bantu. Itu mana bisa dapat uang. 5 rupiah pun tak dapat uang. Jadi menyasar ke sana sini cari makan. Malam. Turun Ham. Kotornya Ham, ketanya Ham. Mama kan? Daya untuk sekali lagi harus bersih-bersih ya. Karena kita untuk cari yang getah yang kualitas ekspor. Ya, sekali lagi jangan lagi dikotori. Beruntung ada juga tokek yang bersedia menerima balam kotornya ini. Harga karet saat ini memang sedang tinggi, menjadi 17.000 per kilogramnya. Sayangnya, Hamidi tidak bisa berharap dari harga karet yang sedang tinggi. Lantaran balamnya yang kotor hanya laku terjual seharga 10.000 per kilo. Itu karenanya si petaninya mungkin waktu nyadapnya dia kan ngambil ada yang di tanah, getah-getah yang di tanah itu nggak dibersihkan lagi, langsung dimasukin kan. Jadi kotor. Karetnya Pak Hamidi tadi seharusnya nggak bisa kita beli ya karena kotor. Ya karena kasihan sama dia. Maka itu harganya kita turunin, harga 10.000, biasa 17. Ya kalau kita nggak beli kan kasihan sama dia mau menghidupi anak-anaknya. Meski terjual murah, paling tidak Hamidi mendapat sedikit uang untuk hidup keluarganya selama 2 minggu ke depan.
Seringkali uang perolehannya tak dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, bapak berusaha terus tapi tak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga. Hamidi tak mau bergantung dari getah karet saja, karena ia tahu penghasilan dari menyadap karet tidaklah tetap. Seringkali ia terpaksa pergi memancing untuk sekedar mencari lauk makan tambahan. Jika ikan yang diperolehnya berjumlah banyak, ia akan menjualnya. Mancing itu sebenarnya kadang-kadang untuk makan, kadang-kadang untuk jual. Kadang tuh dapat 1,5 kilo, dijual sama orang-orang, paling dapat 2.500. Hamidi harus berpindah tempat, sekiranya bila tidak ada ikan yang tertarik lagi dengan umpannya. Hanya dengan alat pancing sederhana inilah Hamidi mencoba peruntungannya di aliran anak sungai Batanghari ini. Mau? Terserah kamu. Ia tidak pernah mematok harga pada ikan hasil buruannya. Bagi bapak beranak 3 ini, ada yang mau membeli ikannya saja sudah sangat bersyukur. Sebenarnya ikan tadi harganya 30. Tapi saya ada duit, ibu ada duit 20 cuman. Nanti kalau ibu ada duit, ibu tambahan ibu kasih lagi. Tidak tentu, Bu. Cuman nengok ikannya tuh lah. Kalau sesuai, ya kita beli. Kalau tidak. Dia tidak pernah nawar harga. Setidaknya ada sekedar uang masuk dan lauk untuk tambahan makan. 3 ekor itu bisa cukup dibagi sepotong-sepotong. Ya bapaknya kadang tidak ikut karena untuk anak-anak, memikirkan anak-anak. Kalau saya kadang makan, kadang tidak. Penghasilan Hamidi dari menyadap getah karet memang tak banyak. Harga karet yang sedang melambung pun seakan tak ada artinya bagi Hamidi. Lantaran jumlah getah yang ia kumpulkan seringkali tak banyak. Akibat pohon miliknya sudah tua dan tidak produktif. Untuk menghemat pengeluaran, Hamidi selalu menunggu bekal dari sang istri. Masakan dari rumah inilah nantinya yang akan mengganjal perut lapar Hamidi. Terlebih saat menjalankan puasa seharian. Seringkali karena bekerja hingga senja datang, Hamidi akan menyantap bekal ini saat maghrib datang. Menyadap karet bukan pekerjaan yang ringan bagi wanita. Juwariah sang istri seringkali menggantikan Hamidi menyadap karet. Karena paham dengan kondisi sang suami yang sering sakit-sakitan. Bila terlalu lelah, ia khawatir Hamidi akan kambuh lagi penyakit gemetarannya. Penyakit gemetaran yang diidap Hamidi ini ia derita sejak ia kecil. Entah sebab apa, setiap kali badannya terlalu bekerja berat, ia akan gemetaran dan lemas. Gantian, kalau nyadap karetnya itu, kadang ibunya, kadang bapaknya. Ya, saya suka sekali kalau membantu. Kalau nggak dibantu, ya bapak tuh sering sakit-sakitan. Ya kalau orang satu kan biasanya nggak cepat selesai. Sinar matahari ini sangat berharga bagi Junaidi. Di rumah tak ada penerangan listrik yang cukup. Seringkali ia hanya mengerjakan tugas sekolahnya di kebun karet bersama sang ayah. Keadaan sulit yang dihadapi sang ayah seakan dipahami oleh Junaidi. Seringkali ia ingin membantu orang tuanya menyadap karet. Namun karena masih berusia 10 tahun, ia hanya bisa menemani ayahnya bekerja. Junaidi tahu ia punya tugas penting dalam keluarganya, yakni belajar. Junaidi termasuk anak yang berprestasi di sekolah. Ia selalu mendapat peringkat 10 besar di kelasnya. Hidup serba susah yang dialami saat ini tak membuat bocah kecil ini tertekan. Ia ingin mencapai cita-citanya yang tinggi. Jun pengen yang sekolah yang tinggi. Jun kalau udah besar, Jun mau jadi dokter biar duitnya banyak. Jun gak susah lagi kayak sekarang.
Di rumah panggung khas Palembang inilah Hamidi tinggal bersama istri dan ketiga anaknya. Rumah yang sudah mulai rapuh di sana-sini. Topangan bongkahan kayu banyak yang termakan usia. Dari pendapatannya menyadap karet, ia tidak mampu melakukan perawatan yang baik. Rayap banyak hidup di sana-sini. Banyak Pak yang paling sedih Pak. Satu, saya punya kekurangan. Rumah saya mau rubuh istilahnya. Ya bagaimana saya itu mencari uang untuk membenahi rumah, bukan untuk membangun yang mewah. Keadaan mepet tidak hanya dialami istri dan ketiga anaknya. Hamidi masih harus menanggung kehidupan ibundanya yang berusia 74 tahun. Seringkali karena usia yang renta, Zoimah jatuh sakit. Karena bapak sakit, mau berobat, nggak ada uang. Ini mertua sakit, mau berobat nggak ada uang. Mau beli beras nggak ada uang. Mau cari sana sini nggak boleh, nggak dapet pinjaman. Sesulit apapun kehidupan yang dijalani, Hamidi sang ayah berharap Junaidi akan memiliki kehidupan yang lebih baik dibandingkan dengan dirinya. Junaidi ini ya karena dia ada peringkat, kalau mujur dia berlanjut, tidak seperti bapaknya lagi. Kalau mujur-mujuran kan, karena dilihat dari kondisi Junaidi dengan kondisi bapaknya, dia terlalu gagah. Bisa, kalau saya lemah, mungkin dia ada satu kebolehan untuk dia. Tapi saya tidak tahu, hanya menebak aja kan. Siapa tahu dia berhasil. Hanya lentera inilah yang menerangi rumah panggung keluarga Hamidi. Di tengah beban hidup berat, setitik harapan keluarga ini. Semoga si sulung Junaidi bisa meretas hidupnya dengan lebih baik. Suatu hari nanti bisa mewujudkan cita-citanya dengan segala kondisi yang terbatas.